Terus sekarang selesai Ji. Kita lanjut, apakah Nabi sholat malam dan puasa sunnah terus menerus? Apakah Nabi sholat malamnya itu semalam suntuk, bareng isya langsung tekan subuh, terus tiap malam kayak gitu? Terus apakah Nabi itu puasa sunnah terus menerus, nggak pernah istirahat? Nah sekarang kita lihat hadis 1170. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa dalam sebulan sehingga kami mengira beliau tidak puasa pada bulan tersebut, dan beliau melakukan puasa sampai kami mengira beliau tidak berbuka sehari pun pada bulan tersebut. Dan ketika engkau ingin melihatnya sholat pada malam hari, engkau pasti melihatnya, dan beliau tidak tidur kecuali engkau pasti melihatnya. Terus baca faedah hadis ini. Lihat, ini dijelaskan tentang Rasul tidak puasa dalam sebulan penuh. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan beliau kalau puasa seakan-akan sebulan penuh itu puasa. Sholat malam juga demikian. Ketika engkau ingin melihatnya sholat malam, engkau pasti melihatnya. Jika beliau tidak tidur kecuali engkau pasti melihatnya. Artinya kadang Nabi SAW itu kelihatan sholat malam terus. Namun ada keterangan di bawah ini. Baca faedah hadis. Pertama, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan amalan sunnah dengan puasa dan sholat malam itu berbeda-beda. Beliau kadang melakukan sholat malam pada awal malam, kadang pada pertengahan, kadang pada akhir. Begitu juga beliau kadang berpuasa pada awal bulan, kadang pada pertengahan, kadang pada akhir bulan. Jadi waktu untuk puasa sunnah dan sholat malam bisa menyesuaikan masing-masing orang. Keadaan Nabi SAW dalam melakukan amalan sunnah, kalau puasa atau sholat malamnya ini berbeda-beda. Kadang Nabi sholat malamnya pada awal malam. Awal malam berarti sebelum tidur bisa, atau bareng isya. Kadang pertengahan, berarti tengah malam. Kadang beliau pada akhir malam, mau menjelang subuh. Waktu-waktu beliau kadang beda seperti ini, pada awal, pada tengah, pada akhir malam. Berarti kita juga bisa seperti itu. Juga untuk puasa, kadang beliau kalau puasa sunnah awal bulan, awal bulan Hijriah, kadang juga pertengahan, kadang juga pada akhir bulan. Nah, berarti kita juga bisa milih. Kalau mau puasa misalnya tiap bulan, bisa milih pada awal, pada pertengahan, atau pada akhir. Terus yang kedua, disunahkan berpuasa setiap bulannya. Kalau bisa ada puasa tiap bulan, minimal 3 hari. Minimal berapa hari? 3 hari. Harinya kapan? Terserah. Namun yang paling bagus adalah Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Ayyam itu artinya hari, bid putih. Karena ketika itu bulan purnama, bulannya kelihatan putih, full, penuh. Itu pada pertengahan bulan. Nah kalau bisa seperti itu, tiap bulan ada puasa. Namun sunnah, boten wajib. Mau puasa minimal sebulan 3 hari, semampunya. Terus yang ketiga, puasa sunnah mutlak boleh dilakukan pada waktu kapanpun selama bukan waktu yang dilarang. Contoh waktu yang terlarang, puasa sunnah mutlak, mau puasa saja Jumat tanpa diikuti hari sebelumnya atau sesudahnya. Atau puasa sunnah mutlak, contoh pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, nggak boleh puasa pada hari itu. Juga termasuk puasa mutlak, pingin puasa saja, dia persiapan sebelum masuk Ramadan H-1 atau H-2 sebelum masuk bulan Ramadan, itu nggak boleh. Terus yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan puasa setiap hari dan tidaklah melakukan sholat malam semalam penuh. Beliau tidaklah melakukan puasa setiap hari. Jadi kalau kita ya baiknya tidak tiap hari.
Kemudian beliau juga tidaklah melakukan sholat malam semalam penuh, berngisak lanjut sholat sampai subuh, enggak. Beliau sempat tidur dulu, baru kemudian bangun sholat malam. Baik, selesai. Nanti ada bapak-bapak pingin khutbah Jumat nanti di pos satpam ya, sama nanti ada brosur sunatan massal masih dibuka sekarang. Yang ikut sunatan massal sekitar 80, sudah mau separuh lebih loh ini. Jika bapak ibu-ibu punya anak masih lagi ingin daftar, kita cuma batasi 150. Jika sudah memenuhi tidak terima lagi, maka segera. Terus yang saya umumkan berulang kali, bapak-bapak juga masih boleh daftar sunatan massal. Terus tak ulang-ulang no, ingin yang sepanjang minggu wingi meneh, saiki meneh tuh. Nanti dicek lagi bapak ya. Jika ada yang butuh sunatan nanti silakan daftar. Lalu besok malam Sabtu tetap ada di Karangreje. Terus Sabtu ini Sabtu apa besok? Legi apa Kliwon? Sabtu Legi, pagi saya di Sidoarung, sore di Pelayan, Masjid Besar Al-Huda Pelayan, habis asar sampai jam 5. Jangan lupa nanti bawa buku zikir sama buku 50 doa. Terus malamnya malam Ahad Pahing, nanti di Balai Kecamatan Giri Subo. Untuk jamaah Rongkop Giri Subo silakan hadir ba'da ngisya. Ya, sekali lagi ya jamaah Giri Subo Rongkop nanti silakan hadir malam Ahad Pahing besok di Balai Kecamatan Giri Subo bar ngisya sampai selesai. Ahadnya besok Ahad apa? Ahad apa? Baik, saya izin manten Jagong Jakarta. Ya diundang ya sedulur ya kepiye meneh. Nanti daurah ada yang paling dekat tanggal 14 besok dan 23, ada 2 kali. 14 nanti bahas hadis arba'in An-Nawawiyah 1 hari full, nggak nginap. Terus tanggal 23 sampai 26 nginap. Warga Gunung Kidul tidak pakai daftar, datang saja. Suruh daftar, nanti yang nggak daftar datang. Ya wes ora sah daftar. Itu yang namanya Pak Sudar itu orang tahu daftar namun teko wae. Urutan zikir seperti di bawah boleh tidak Pak Ustadz? Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Alif Lam Mim, ayat kursi, sholawat nariyah. Ini dibaca kapan? Kalau ini pada waktu tertentu, wallahu alam tidak ada tuntunan. Apalagi di sini ada sholawat nariyah, baiknya tidak diamalkan lagi karena tidak ada tuntunan. Lewat radio ada yang tanya, ya baca pertanyaan dulu. Apa yang harus saya lakukan ketika kedua orang tua saya belum bisa sholat, sedangkan saya belum bisa mengajarinya? Bagaimana kalau mereka meninggal dengan keadaan tersebut? Masih hidup toh? Kalau masih hidup tetap ajarkan orang tua. Seperti dia kerjakan sholat. Ya, seperti dia kerjakan sholat. Nanti dalam waktu dekat saya ingin bahas masalah sholat ini, tapi tidak di sini. Nanti di Wonosari saja, di Terminal Selang. Mana Selang tadi? Pak Kartijo mana tadi? Nah, nanti tak tentukan tanggalnya nanti. Tak bagi buku gratis sholat itu. Biar nggak bisa sholat, nanti bisa sholat seketika itu juga. Insya Allah. Waktu saya pernah bahas belum ya? Belum dibahas? Masa? Belum Kak Kartijo? Oh mimpi berarti saya itu. Insya Allah nanti di Wonosari. Karena di Terminal Selang besar, nanti biar nanti saya dilihat. Kalau di Al Azhar nanti nggak lihat saya. Nanti jadi satu tempat. Walaupun di Tanjung Sari Tepu saya sudah ajarkan cara sholat tuh secara
berurutan. Belum selesai. Terus kedua. Mau tanya Ustaz? Ya. Kalau kita punya akun di media sosial, tapi seperti Twitter atau Facebook, tapi udah nggak bisa dibuka. Ya, terus? Lupa password, tapi masih ada postingan yang menyelisih syariat, itu gimana ya Ustaz? Ditutup akunnya atau postingan yang seperti itu dihapus. Terus? Teman saya saat ini dinasihati lebih cenderung mendebat saya atau menolaknya. Itu yang membuat saya terkadang merasa enggan untuk menasehatinya. Tolong sarannya Ustadz, apakah saya berhenti menasehatinya atau terus nasihati walaupun di debat? Tidak usah nasihati karena dia jadi tukang debat. Berarti asalnya tidak mau menerima nasihat. Sampaikan saja. Kalau dia mau menerima ya sudah. Kalau enggak terima enggak usah debat. Terus? Bagaimana dengan hukum membeli cincin nikah online dengan sistem pre-order yang bisa custom cincin dengan bahan perak, emas putih, palladium? Apakah termasuk riba karena prosesnya pre-order? Jual beli emas perak harus ya dan biadin, tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Uang dengan barangnya, perak atau emas nggak boleh tertunda. Kalau tertunda jadi riba nasi'ah, riba karena penundaan. Nggak boleh. Terus? Hukum jual beli hewan ternak tetapi hutang. Dalam hal ini hewannya diambil terlebih dahulu. Bayarnya kalau sudah ada uang. Sahkah jual belinya? Boleh. Jual kambing utang gitu kan berarti kan? Iya no? Jual sapi utang boleh nggak? Boleh saja. Nggak ada masalah. Terus? Mohon dijelaskan bagaimana waktu dan cara pelaksanaannya sholat istisqa. Sholat istisqa dilakukan ketika sudah butuh akan hujan dan keadaan benar-benar kering, punya mudarat, misalnya tanaman sudah prihatin, hewan-hewan juga sudah mau pada mati gitu. Kalau sekarang di Gunung Kidul belum disyariatkan sholat istisqa minta hujan karena ternaknya masih bisa ada pakan walaupun tuku. Iya toh? Masih. Pohon juga masih hijau, masih ada. Berarti belum darurat sehingga belum disyariatkan sholat istisqa. Nanti kalau disyariatkan baru ada. Nanti cara pelaksanaannya sholat istisqa itu sama seperti sholat id. Jumlahnya 2 rakaat. Nanti rakaat pertama ada 7 takbir tambahan. Rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan. Lalu nanti dianjurkan setelah Al-Fatihah baca surat Nuh. Kemudian kalau mau pergi ke lapangan, nanti di lapangan itu pelaksanaan sholat terlebih dahulu baru khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Dan dianjurkan dalam keadaan berpuasa sebelumnya, biar nanti doa-doanya diijabahi. Gitu caranya. Terus? Mengajarkan baca Quran apakah bisa meninggalkan sisa kebaikan? Mengajarkan Al-Quran. bisa nanti di pertemuan berikutnya tentang ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Terus? Afwan mau bertanya, amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang baru haid yang pahalanya setara dengan pahala sholat tahajud karena bangun di sepertiga malam sudah menjadi rutinitasnya? Mohon dijelaskan apa saja yang bisa dilakukan di sepertiga malam. Berarti yang bisa dilakukan cuma zikir dan doa. Bisa perbanyak istighfar dan berdoa. Terus, bagaimana hukum mengklakson ketika melewati kuburan atau tempat-tempat yang dianggap angker menurut masyarakat dengan tujuan istilahnya derek langkung, syirik? Karena nganggap meminta perlindungan kepada tempat angker tadi dan sudah beranggapan sial, tidak boleh. Masuk apa? Syirik. Lewat baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan malah klakson-klakson kemudian
Permisi mbak, mboten syirik nanti. Derek langkung mau sila apa ke nggak boleh. Mau nyalakan lampu ke, minta permisi ke, nonton motor ke apa ke nggak boleh. Masuk apa? Syirik. Sama juga kalau mau lewat jembatan ke, mau lewat apa ke nggak boleh kayak gitu. Atau mau punya keyakinan jembatannya nanti nggak boleh dilewati oleh pengantin anyar. Apa? Jembatan apa kui? Nah, gue paham ki, wong semanu. Nanti nggak paham lagi. Metu Karangmojo berarti itu, ngalor berarti. Ya Allah, syirik kayak begitu keyakinannya itu harus tobat. Bagaimana menyikapi sholat sunnah at-tahiyatul masjid dan qobliyah apabila waktu iqamah akan tiba? Yang diutamakan sholat tahiyatul masjid apa qobliyahnya? Digabung, langsung kerjakan qobliyah, tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Jadi nggak perlu dua-duanya. Strateginya seperti itu. Kita sebagai umat muslim apabila memilih pemimpin yang tidak seiman, bahkan mereka tahu yang dipilihnya bukan seiman, dosakah mereka apabila mati mendapat jaminan masuk surga? Oh, ini masalah lain. Kalau masuk surga beda lagi di sini. Namun kalau milih pemimpin yang tidak seiman itu salah kalau bukan darurat. Setahu saya sholat tahiyatul masjid adalah penghormatan terhadap masjid. Seperti halnya jika kita akan melaksanakan sholat fardu, setelah masuk masjid sebelum duduk harus mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tapi pada kepentingan keperluan lain, misal menghadiri undangan pengajian, mengapa kok tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid padahal sama-sama masuk di masjid? Apa bedanya? Ya ini karena nggak diamalkan. Harusnya mau ikut pengajian pun tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Cuma jamaah Gunung Kidul jarang-jarang seperti ini. Mau ngamalkan belum tahu tuntunan. Besok-besok kalau ikut pengajian ya pengajiannya di masjid, tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Namun biasanya kalau di Gunung Kidul tuh masjidnya wes kebak. Contoh misalnya di Karangreje, coba. Jadi kan telat datang, mau tahiyatul masjid gimana coba? Wes rapot kayak gitu coba lihat. Sulit kan? Sulit. Kalau ada luang bisa sholat tahiyatul masjid nggak masalah. Saya itu puasa Daud, tapi kalau orang perempuan suka haid, saya puasanya bareng suami. Kalau mau witan puasa, boleh tidak kalau jatuhnya pada hari Jumat? Boleh saja. Tadi yang saya sebut puasa dilarang pada hari Jumat ya. Itu kalau tidak punya sebab. Puasa Daud berarti punya sebab. Maka masih boleh puasa Daudnya jatuh pada hari Jumat. Apakah uang potongan gaji kepada karyawan atau tenaga kerja itu halal Pak Ustadz? Yang memotong gaji bukan Pak Bos, namun juga dari pekerja yang dipercaya Pak Bos tadi untuk pribadinya. Contoh gaji per harinya 80.000, lalu dipotong 5.000 oleh pegawai yang dipercaya Pak Bos tadi tanpa ridho dari pegawai yang dipotong. Pegawai tadi tahu tapi tidak ridho, berarti yang motong itu zalim. Iya dong. Bosnya tadi suruh kasih berapa coba? Nah, dia potong berapa? 5.000. Makan uang haram berarti. Iya kan? Kalau itu terjadi per hari, dia berarti zolim 5.000 per hari. Sampai bosnya setujui, nggak amanat. Paham ini, Pak? Kenapa zolim tadi? Uang bosnya nggak tahu kok. Bosnya kan 80.000 toh, terus dia main potong 5.000, terus serahkan kepada pegawainya yang di bawahnya jadi berapa? 75. Korupsi 5.000 tanpa izin dari bos, uang haram. Sampai apa dibenarkan? Bosnya ridho dulu. Tadi pegawainya nggak ridho toh karena tahu itu dipotong. Berarti karena bosnya nggak tahu. Beda kalau bosnya bilang sudah kamu ambil ini dari tiap pegawai tiap hari 5.000, berarti boleh. Kalau langsung dia serahkan halal untuk itu berarti. Namun kalau dia main potong tanpa izin dari bos berarti korupsi, uang haram.
Kalau ini terjadi pada, biasanya ini kasus pada buruh bangunan, ini zolim. Iya, kebanyakan, umumnya kayaknya itu. Apakah wanita yang sedang haid boleh memandikan jenazah? Saya pending jawaban ini. Saya belum temukan. Dalam pemilihan kepala desa kemarin, desanya ada 2 calon karena salah satunya wanita. Saya terpaksa milih yang laki-laki. Apakah hal itu dibenarkan atau lebih baik golput? Terserah kamu. Kalau saya lihat-lihat, kalau saya ada kepentingan urgen, ini muslim non muslim, saya pilih. Atau yang satu itu baik, yang satu rusak, pilih yang baik. Kalau ini sudah bingung, ya biasanya kalau saya bingung itu ketika calon-calon nggak kenal, kemudian juga nggak beres semuanya, kemudian dari sisi pendidikan juga itu bukan orang yang mumpuni. Kalau saya biasanya datang namun nyoblos semua, akhirnya batal semua nama. Kalau saya kayak gitu, saya kan punya tanggung jawab. Saya milih orang yang nggak paham gitu. Saya kan kena masalah juga. Saya milih yang pendidikannya, wah saya nggak percaya dia bisa ngurus. Ngapain saya milih? Sudah saya nyoblos semua aja. Batal lah, batal. Saya cuma penuhi undangan saja untuk datang. Gitu kalau saya biasanya. Bolehkah menambahkan bacaan dalam sujud Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar? Boleh. Di saat saya sholat di masjid, tapi di saat itu saya sholat seorang diri, apakah saya harus bertahan di masjid itu? Apa saya harus menuju masjid di sebelah untuk bisa menjalankan sholat berjamaah? Atau tetap bertahan di situ? Oh berarti ini masjidnya nggak ada jamaah. Kalau memang cuma kamu yang nanti pelopor kebaikan Pak, tetap jadi pelopor di situ. Mudah-mudahan jamaah yang lain pada tobat itu nanti berangkat. Jadi dengan azan orang nggak datang, terus iqomah nggak datang lagi, imami orang nggak datang lagi, ini berarti sak padukuan itu dosa itu kalau ini terjadi. Bang cuma dia sendiri, laki-laki nggak mau berangkat. Kami sudah tua sehingga sulit menghafal surat-surat yang panjang, yang nggak usah hafal. Apakah biar lama sholatnya boleh membaca 3 atau 4 surat pendek dalam 1 rakaat sholat? Boleh. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, wis panjang lah, wis boleh dan sah sholatnya. Pada saat rukuk, pandangan mata mengarah ke tempat sujud atau ke ujung ibu jari kaki ke tempat sujud. Seorang muazin apakah disunahkan menutup telinga saat mengumandangkan azan? Dalilnya banyak. Ada di kitab Bulughul Maram, ketika kumandang azan ini jarinya gini, nutup telinga. Ya, nutup telinga. Kemudian nanti ketika lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berpaling ke kanan dan ke kiri. Itu dianjurkan. Dan sekarang azan sudah pakai pengeras suara. Apakah pada saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah harus menghadap kanan dan kiri? Tetap ada menghadap kanan kiri walaupun sudah ada pengeras suara. Apakah boleh mengumandangkan azan dulu baru berwudu? Wudu dulu baru kumandangkan azan, itu lebih afdol. Bagaimana azan yang benar saat mau khutbah Jumat? 2 kali azan apa 1 kali saja? 1 orang saja apa beberapa orang mau azan jadi muadzin? Kalau khutbah Jumat nanti tergantung tempatnya ya ini ya. Kalau tempatnya di Gunung Kidul itu rata-rata 2 kali azan apa 1? 1, maka pakai 1 kali azan. Namun kalau tempat lain itu sudah biasa 2 dan itu praktek saking Utsman bin Affan. Lalu diikuti setelah itu oleh orang-orang setelahnya. Dan kita diperintahkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan ajaranku dan juga ajaran khulafa'ur rasyidin. Berarti khulafa'ur rasyidin siapa? Utsman diantaranya. Maka boleh ikuti ajarannya Utsman. Itu tidak masalah. Jadi masih boleh ikuti azan 2 kali untuk Jumatan. Namun kalau sudah biasa 1 kali, mendingan azan 1 kali. Demikian. Ini belum tak tutup loh ini. Ibu-ibu, urung entuk bubar. Tak tahan sik iki.
Kita harusnya berdoa ini ya, biar Allah segera turunkan hujan deras ya. Iya toh Pak? Iya enggak ibu-ibu? Pengen hujan deras apa rintek-rintek wae? Deras ya. Mudah-mudahan pas pulang nanti langsung hujan deras semuanya itu. Basah kuyup ora apa-apa wae. Biar dapat anugerah hujan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulal salam wa najina minaz zulumati ilan nur. Wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina bi 'alaik qabilina la wa timah 'alaina. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, segala dosa-dosa kedua orang tua kami, segala dosa kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, dosa-dosa syirik, dosa-dosa kebid'ahan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang kami perbuat. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami dan terimalah tobat-tobat kami. Ya Allah Rabb kami terjerumus dalam banyak dosa. Barangkali dengan dosa yang kami yang menumpuk, yang semakin banyak Engkau tidak ridha untuk diturunkannya hujan. Maka detik ini juga ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengan kami bertobat, mugi-mugi ya Allah Engkau turunkan hujan yang deras, hujan yang penuh berkah, hujan yang penuh manfaat bagi kami semuanya. Suburkanlah tanah-tanah kami, suburkanlah tanaman-tanaman kami, suburkanlah hasil-hasil tani kami, dan makmurkanlah hasil ternak kami, dan makmurkanlah negeri-negeri kami yang ada di Gunung Kidul. Ya Allah kami sangat menanti hujan yang turun dengan deras berhari-hari. Kami sangat rindu dengan goisan mubarakan, hujan yang deras yang turun untuk menyuburkan tanah-tanah kami. Allahumma agisna goisan mubarakah, Allahumma agisna goisan mubarakah, Allahumma agisna goisan mubarakah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi Allah segera turunkan hujan deras pada kita sekalian yang penuh berkah. Kita sekalian tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.